Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pendekar paling sakti di Nusantara. Nusantara terkenal dengan pendekar-pendekar sakti mandraguna, terutama di Pulau Jawa. Di antara banyaknya pendekar-pendekar di Nusantara, ada 5 pendekar yang paling sakti mandraguna. Bahkan, walaupun sudah dikatakan meninggal, baik jasad ataupun makamnya tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Padahal para pendekar sakti tersebut sangat terkenal pada zamannya karena memiliki kesaktian tingkat tinggi. Lalu siapa sajakah pendekar paling sakti di tanah Jawa yang menghilang tanpa jejak entah kemana? Yang pertama adalah Gajah Mada. Gajah Mada merupakan panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber, mitologi, kitab, dan prasasti di zaman Jawa kuno, Gajah Mada memulai perjalanan hidupnya mulai tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Raja Srijaya Negara. Pada masa pemerintahan Raja Srijaya Negara, Gajah Mada diangkat sebagai patih kerajaan Majapahit. Setelah pemerintahan Raja Srijaya Negara, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati oleh Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan kerajaan Majapahit ke puncak kejayaannya. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam prasasti para raton. Ia menyatakan bahwa tidak akan memakan palapa sebelum menyatukan Nusantara. Salah satu ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Gajah Mada adalah ilmu Saipi Angin dan Aji Mundri. Ilmu Saipi Angin dimiliki oleh Gajah Mada untuk bertapa. Dia biasanya bertapa di bawah atau di balik air terjun atau di bagian atas yang ada ceruknya, dan tidak menentu tergantung suasana hatinya. Gajah Mada biasa melakukan pertapaan di bawah dan di atas dengan menggunakan ilmu Saipi Angin. Sedangkan ajian Aji Mundri digunakan Gajah Mada untuk menghilang dan menyebabkan dirinya seringkali tidak kelihatan. Gajah Mada juga bisa mendatangkan kabut tebal sehingga orang lain tidak bisa melihat dirinya. Biasanya Gajah Mada menggunakan ilmu tersebut untuk bertapa agar lebih tenang dan tidak ada yang mengganggu. Kemudian yang kedua adalah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah putra Prabu Dewata Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kencana. Lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali, Ciamis. Prabu Siliwangi mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah kerajaan Galuh selama 39 tahun, yaitu pada tahun 1482 sampai dengan 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Dikisahkan bahwa Prabu Siliwangi saat sedang bertapa, ketika sedang beristirahat di dekat sebuah air terjun bernama Curug Sawer, Prabu Siliwangi didatangi oleh sosok harimau putih jadi-jadian yang menyebabkan terjadinya pertarungan antara Prabu Siliwangi dan harimau putih jadi-jadian itu. Keduanya melakukan pertarungan habis-habisan hingga akhirnya karena kesaktiannya Prabu Siliwangi bisa menaklukkan harimau putih jadi-jadian tersebut. Sebagai imbalan atas kemenangan Prabu Siliwangi dalam pertarungan tersebut, siluman harimau putih memberikan pusaka berupa sebuah kulit harimau sakti. Konon dengan pusaka tersebut, Prabu Siliwangi bisa terbang layaknya burung, dapat menghilang, serta berjalan dengan secepat angin. Selain itu, pusaka tersebut memberikan kekuatan kepada Prabu Siliwangi untuk memerintahkan bala tentara gaib. Yang selanjutnya adalah Prabu Brawijaya V. Prabu Brawijaya V merupakan raja terakhir kerajaan Majapahit yang memerintah sampai tahun 1478. Prabu Brawijaya merupakan tokoh yang terkenal dan sangat legendaris.
Prabu Brawijaya V disebut-sebut atau dianggap sama dengan Bre Kertabumi, yaitu nama yang ditemukan dalam penutupan naskah Pararaton. Meskipun demikian, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya V cenderung identik dengan Dyah Ranawijaya, yang merupakan tokoh yang mengaku sebagai penguasa Majapahit, Jenggala, dan Kediri pada tahun 1486 setelah berhasil menaklukkan Tri Kertabumi. Setelah Majapahit kalah berperang dengan kerajaan Kediri dan sebelum istana kerajaan dihancurkan oleh pasukan lawan, Prabu Brawijaya V akhirnya melarikan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan bertapa moksa. Yang selanjutnya, Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya adalah raja Kediri yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai dengan 1157. Pemerintahan Raja Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan kerajaan Kediri. Prabu Jayabaya terkenal sakti mandraguna. Salah satu hal yang menjadi kelebihannya adalah bisa meramal. Ramalan Prabu Jayabaya adalah ramalan tentang keadaan Nusantara di suatu masa, yakni ramalan yang akan terjadi di masa depan. Dalam ramalan Jayabaya, dikatakan akan datang suatu masa penuh dengan bencana. Gunung-gunung akan meletus, bumi berguncang-guncang, laut dan sungai akan meluap. Ini akan menjadi masa penuh dengan penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian. Masa orang-orang licik berkuasa, orang-orang baik akan ditindas. Tapi setelah masa yang paling berat itu akan datang zaman baru, yaitu zaman penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Dalam ramalan Jayabaya, zaman baru itu akan datang setelah datangnya Sang Ratu Adil atau Satrio Piningit. Kemudian yang terakhir, Semar atau Sabdo Palon. Ki Semar Batranaya atau Semar dengan julukan Sabdo Palon Noyo Genggong merupakan salah satu tokoh punakawan dalam tokoh pewayangan di Pulau Jawa dan Sunda. Semar atau Sabdo Palon diyakini juga raganya menghilang karena moksa setelah dirinya merasa kecewa berat karena Prabu Brawijaya V memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Kedekatan Semar dengan Prabu Brawijaya V dikisahkan dalam kitab Jayabaya. Konon Ki Semar sering dijadikan penasihat raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa pada masa itu. Semar atau Sabdo Palon juga dikisahkan sebagai pengasuh para kesatria Mahabharata dan Ramayana.